Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pekerjaan atau dimanapun berada. Selamat dan bertemu kembali pada channel saya, Pria Idaman, yang video awal saya katakan bahwa video yang berisi tentang unek-unek tentang kehidupan, tentang segala fenomena yang terjadi dari segala sisi menurut unek-unek saya, pemikiran saya. Mudah-mudahan bisa diterima atau sama, dan seandainya pun tidak sama dengan pemikiran Anda, itu tidak jadi persoalan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi pada tema hari ini saya ingin membahas tentang suatu pertanyaan di media sosial, itu keagamaan, tentang apakah Tuhan itu ada. Maka kita selaku penganut agama apapun, pasti mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi apakah mengatakan ada itu benar-benar meyakini dengan suatu dasar logika, atau melalui pemahaman yang memang selama ini kita dapatkan dari ajaran agama. Tentunya kita untuk mengakui itu secara penuh dan meyakini secara penuh, tentu harus ada dasar yang masuk logika kita bahwa Tuhan itu ada. Karena manusia itu harus cenderung mengakui logika, bisa diterima logika atau tidak gitu. Nah, sekarang begini, coba lihat di sekeliling kita, alam semesta ini, di sekeliling kita berbagai makhluk hidup di bumi, benda mati, khususnya benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Seandainya bahwa makhluk itu tidak ada yang menciptakan, berarti tidak ada yang mengatur, berarti tidak ada yang membatasi kadarnya. Seandainya sebuah pohon mangga dulunya bukan menciptakan dirinya sendiri, mengadakan dirinya sendiri, kemudian berkehendak atas dirinya sendiri, mengatur kadar dirinya sendiri, buahnya harus bagaimana, pohonnya harus bagaimana, daunnya harus bagaimana, itu mangga sendiri yang mengatur. Begitu juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Maka tentunya tidak masuk logika kita, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengatur kadarnya. Kalau tidak ada yang mengatur kadarnya, kucing satu pagi di rumah Anda tiba-tiba bersuara seperti harimau karena berkehendak atas dirinya sendiri, tidak membatasi kadarnya, tidak ada yang membatasi kadar kemampuannya. Begitu juga hewan lain, kambing tiba-tiba bersuara atau berubah menjadi kijang, atau pohon mangga tiba-tiba berbuah rambutan, karena kehendaknya diri sendiri, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membatasi kadarnya. Begitu manusia, semua makhluk ini ada kadar, ada batasannya. Manusia, makhluk yang paling sempurna pun itu ada kadarnya, tidak bisa terbang, keterbatasan daya tahan, menyelam dalam air ada juga keterbatasan. Artinya logika kita mengatakan bahwa kita ada yang atur ini, ada yang atur kadarnya. Kalau saya tidak ada yang mengatur kadar kemampuan saya selaku manusia, atau dari nenek moyang kita, saya bisa tiba-tiba saya terbang. Masuk akal bahwa ada yang atur, ada yang membatasi kadar. Pohon mangga, pohon rambutan, pohon lengkeng di depan rumah Anda, tahu-tahu besok berubah buahnya, tidak sesuai kadarnya. Begitulah logika kita menerima. Seandainya semua makhluk tidak diatur, tidak ada yang mengadakan dirinya sendiri dan mengatur kadarnya sendiri, maka akan berkehendak sendiri, akan repot di dunia ini, akan masuk di dalam pemikiran logika kita. Ada yang mengatur, berarti ada sesuatu yang mengatur semuanya, ada yang mengatur kadarnya, ada yang membatasi. Artinya apa yang kita sebut, apa yang mengatur kadar itu, itulah yang kita sebut Tuhan. Itulah yang sebut Tuhan, yang membatasi kita, membatasi alam semesta, mengatur semuanya, diatur. Kira-kira begitu, bahwa pertanyaan adakah Tuhan itu terjawab dengan logika kita, bahwa dunia ini pasti wajib ada yang mengatur.
terkhususnya ada yang mengatur kadar kemampuan mengadakan. Kalau tidak semuanya berkehendak dengan sendirinya. Kalau semua makhluk itu mengadakan dirinya sendiri dan mengatur kadarnya sendiri, maka semua makhluk bisa berubah-ubah berkehendak atas dirinya sendiri. Tapi ternyata tidak. Makhluk mangga pengen jadi durian sekali-sekali. Rambutan pengen juga kadang-kadang jadi apel, berbuah apel, tapi tidak bisa. Karena apa? Ada kadarnya, ada yang membatasi, ada yang mengatur. Siapa yang membatasi dan mengatur? Itu adalah kita sebut Tuhan. Maka memahami tentang adakah Tuhan dengan logika, begitu, kemudian biar kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Saya kira itulah unek-unek saya yang saya sampaikan, pemikiran saya, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi diri saya sendiri, mudah-mudahan bagi teman-teman atau yang masih meragukan atau sudah yakin tetapi belum secara logika meyakini tentang adanya Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan unek-unek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.